Ini sangat berbahagia sekali buat saya karena Ibu Lili Rosman ini pernah menjadi dosen saya, dosen fonologi. Kemudian saya juga di sini berdampingan dengan Pak Lili Suratminto. Beliau juga dosen saya di program studi Belanda yang mengajar kuliah sejarah sosial budaya Belanda dan Pranata. Ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya. Mohon izin untuk menyampaikan tayangan. Ya, di sini saya akan mengantarkan saja, ya, tidak secara mendalam, mengenai paleografi bahasa Belanda. Jadi teks-teks yang tulis dengan tangan dalam bahasa Belanda ini yang akan saya sampaikan. Nanti Pak Lili beliau akan mungkin lebih mendalam apa itu teks bahasa Belanda yang ditulis dengan tangan. Nah, saya mungkin akan ingin cerita sedikit ini terkait dengan paleografi ini. Saya berkenalan dengan paleografi itu tahun 1995, jadi abad 20, ya, abad yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Saya waktu itu mendapatkan kuliah dari Profesor Bert Basman dari Amsterdam. Dan ketika itu mungkin sama seperti nanti kita di Indonesia ini akan ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Saya dibebaskan untuk memilih kuliah pilihan. Saya memilih kuliah beliau, yaitu VOC Teksten, teks VOC, yang saya nggak tahu itu apa, bentuknya apa. Ya. Sama sekali saya tidak tahu ini makhluk apa ini, VOC Teksten. Nah, saya mendapatkan kuliah dari beliau selama beberapa minggu, dan saya ingat betul ujiannya itu tanggal 19 Oktober tahun 95. Dan alhamdulillah saya lolos dan katakanlah memahami sedikit tentang paleografi. Dan tahun berikutnya saya diundang oleh beliau di kediamannya, di rumahnya di Putten. Ini, ya, jadi saya diundang ke rumah Profesor Bert Basman. Saya yang paling kiri itu ya, yang masih beratnya masih seimbang, tidak seperti sekarang. Dan hingga sekarang ini saya masih belum begitu paham sebenarnya tentang paleografi. Maksudnya paham di sini adalah karena begitu rumitnya, ya. Jadi seperti kita membaca simbol-simbol, membaca kode, ya. Apa teks ini gitu. Jadi seringkali kalau ditanya, mungkin orang Belanda sendiri yang menguasai bahasa Belanda belum tentu bisa menguasai paleografi ini. Nah, ini yang membuat saya tertarik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah membaca buku The Da Vinci Code dari Dan Brown, ya, kemudian sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini sudah beberapa kali cetak ulang. Kemudian ada versi Indonesianya, ya, The Jakarta Secret, ya, ini juga berkaitan dengan simbol-simbol, ya, jadi dihubungi dengan misteri gitu ya. Jadi ini yang membuat kita ini sebenarnya bisa tertarik dengan paleografi ini. Dan mungkin untuk berikutnya ini juga film yang berhubungan dengan sedikitnya paleografi, ya, National Treasure, yang dibintangi oleh Nicolas Cage, ya. Dan ada unsur sejarahnya di sini, sejarah Amerika dan sedikit sejarah Belanda, ya. Dan itu juga berhubungan sedikit dengan paleografi, ya. Jadi ada mungkin hal-hal yang menarik kalau kita bicara paleografi gitu. Nah, ini mungkin teaser aja ya, supaya teman-teman tertarik juga mempelajari paleografi. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Jadi pengantar paleografi, kemudian alfabet dalam bahasa Belanda dan ejaannya, ya, karena itu kan berhubungan erat ya. Nanti ketika kita membaca teks, sebenarnya harus tahu ini alfabet apa dan ejaannya bagaimana. Kemudian sedikit sejarah tulisan tangan dalam bahasa Belanda serta paleografi bahasa Belanda di Indonesia. Nah, ini yang akan saya bahas untuk kesempatan sore ini. Ya, paleografi. Paleografi, kita bicara paleografi di sini aledah studi mengenai tulisan tangan, ya, yang kuno dan juga bersejarah. Dan seringkali dieja ya paleografi. Jadi kita lihat ini berasal dari bahasa Yunani, ya, artinya dari paleos tua, ya, dan graven to write, ya, atau
tulisan. Jadi memang tulisan tangan. Nah, pertanyaannya adalah kalau tulisan tangan dokter itu bagaimana? Apakah masuk paleografi? Nah, ini mungkin lain cerita ya, karena kan tidak termasuk kuno, kecuali kalau dokternya itu dokter dari abad 17. Nah, ini saya kira yang akan menjadi lebih menarik kalau kita bisa mungkin mengungkapkan sesuatu. Tadi saya mengawali dengan beberapa buku yang mengandung misteri gitu. Jadi mari sama-sama kita mengungkapkan misteri dari paleografi ini. Oke, ini susunan alfabet dalam bahasa Belanda ya. Jadi kalau kita lihat ini mirip seperti dalam bahasa Indonesia, saya kira sama, mungkin ejaannya yang sedikit berbeda. Di sini saya berikan tanda cetak tebal ya. Itu yang mungkin nanti kita akan bisa melihat ada perbedaan terkait dengan bunyi i, y, yaitu bukan ij ya. Seringkali kalau kita yang belum bisa bahasa Belanda itu menyebutnya ij ya. Ini y ya. Dan yang menarik ini X ini sangat jarang itu dalam dalam kosakata Belanda ya, karena itu kan pinjaman dari bahasa Yunani. Nah, ini juga terjadi untuk yang Y tadi ya. Jadi nanti kita bisa melihat varian alfabet dalam bahasa Belanda ya. Ini bagaimana bunyinya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada hey ya, itu seringkali ditulis itu H dan Y ya. Kemudian Vrij ya, V R Y ya. Jadi ini yang mungkin kalian tidak tahu ini apa sih dalam bahasa modernnya atau tidak memiliki dasar akan sulit untuk mengetahui. Dan bentuk Y dan E ini seringkali ditukar-tukar ya, terutama pada abad 16. Jadi nanti kita kalau misalnya melihat teks dari abad 16 itu akan menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kalau yang tidak tahu dasar bahasa Belanda modern itu akan sulit. Ya. Ini asal dari mana ini? Apakah memang HY gitu ya? Jadi mungkin tadi yang saya kaitkan dengan misteri dari paleografi ya, kita harus tahu dasarnya dulu, itu tidak bisa langsung melompat memahami yang kuno seperti ini. Nah, untuk ejaan, nah ini pada awal-awal abad ketika tulisan ini diperkenalkan memang belum ada standar. Jadi masing-masing itu punya varian sendiri, dan seringkali tadi sudah saya singgung ya. Seringkali lupa misalnya meletakkan titik di letak E ini, jadi yang muncul adalah sepertinya Y gitu. Nah, nanti kita lihat ada beberapa contoh ya, kata-kata yang pada abad ke-15-16. Kemudian, nah ini contoh lain yang bisa kita lihat ya, bagaimana ejaan bervariasi ya. Jadi Y seringkali digunakan E, ya, G, ya, seringkali digunakan dengan CH ini, D dan T itu juga digunakannya sering tukar ya. Kemudian Y dan I ini juga bertukar ya. Jadi ejaannya misalnya kata F ini muncul F, E, G, T ini. Kemudian overladen, sering dieja overladen, jadi bentuk varian seperti ini. Nah, kita masuk ke sejarah tulisan tangan bahasa Belanda. Ini dokumen-dokumen dalam bahasa Belanda periode 800 sampai 1800 itu dapat dibagi dalam beberapa kategori, ya, terutama yang berkaitan dengan tulisan tangan. Nah, yang pertama ini gaya Carolinian hand. Ini berasal dari masa Karel Magna atau Karel de Grote. Kalau dalam bahasa Belanda itu Karel de Grote atau Charles the Great. Nah, ini digunakan memang dalam waktu yang singkat ya, kurang lebih 1 abad 9 sampai abad 10, dan hampir semua kebanyakan dokumen itu ditulis dalam bahasa Latin. Jadi ini yang tulisan tangan ya, tapi dalam bahasa Latin. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh tulisan tangan ya, yang menggunakan gaya Carolinian hand ya, itu dalam bahasa Latin. Kemudian yang berikutnya ini court hand, ini tulisan tangan yang elegan, yang indah ya, dan ini mendominasi hingga abad ke-14, dan terutama itu ditulis oleh para pendeta dan juga para penulis ya, dan menggunakan gaya ini setelah abad ke-15 ya, 1400, dan ini contohnya seperti ini ya. Mungkin kita juga nggak bisa baca secara jelas ya apa yang dituliskan, karena memang begitu elegannya gitu ya, begitu indahnya ini.
Mohon jangan dicoret-coret ya, ada yang mencoret-coret ini. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah secretary hand dan turunannya ya, chain secretary hand. Ini mendominasi setelah abad ke-15 dan karena kecepatan menulisnya ini seringkali tulisannya hampir tidak bisa dibaca, sulit dibaca itu. Karena kan kalau kita ingat sekretaris kan menulis dengan cepat ya, bentuk tulisannya juga menggunakan kode-kode tertentu. Nah, ini adalah bentuk ketiga ya. Dan yang keempat ini italic hand. Dan ini menyebar di seluruh Eropa dari Italia pada awal abad ke-14 ya, dan di sini digunakan sebagai doktrin humanis ya. Dan ya periode tahun 1500 sampai 1650 ya ini lebih mudah dibaca sehingga ini menggantikan secretary hand dan hampir mendominasi ya, hingga penulisan atau gaya penulisan ini sampai akhir abad ke-19. Nah, ini contohnya ya, menggunakan gaya italic hand. Kemudian persoalan lain ya, terkait dengan paleografi adalah akronim. Nah, ini mungkin ketika bicara akronim kita juga harus tahu apa artinya atau mungkin apa singkatan itu ya. Jadi misalnya di sini banyak yang menggunakan singkatan dalam bahasa Latin, ya, misalnya SME, ya, kemudian AD dari Anno Domini, dan ini saya kira mungkin kalau yang mengetahui arti ini akan lebih dimudahkan, gitu ya. Jadi kita harus juga mengetahui singkatan-singkatan yang muncul dalam teks tersebut. Kemudian juga untuk waktu, ya. Jadi tanggal dan waktu dalam catatan-catatan dalam berbahasa Belanda seringkali ini ditulis secara keseluruhan, jadi tidak menggunakan angka, tapi ditulis misalnya di sini Donderdag 23 Maart in het jaar van onze Heer en 1836 gitu. Jadi diuraikan secara utuh ya. Dan memang ini tipikal kalau misalnya kita bicara akte notaris itu kan dibuatnya seperti ini ya. Jadi dituliskan seperti ini. Dan nama bulan dan nama hari dalam bahasa Belanda saya kira untuk teman-teman yang belajar bahasa Belanda modern itu tidak dibuat dalam huruf kapital, gitu ya, menggunakan huruf kecil. Nah, ini adalah nama-nama bulan, kemudian bentuk yang modern ya dan bentuk arkaisnya ya. Kalau kita lihat ini menggunakan nama-nama yang sesuai dengan musim di sana, gitu. Jadi kalau bulan Januari, ya, Lauman, ya, kemudian Februari, Spookelman, ya, hingga nanti di bulan Desember itu Winterman. Jadi kita bisa melihat untuk keterangan waktu ini harus tahu juga ini mengacu ke bulan apa. Karena seringkali kalau kita lihat dalam teks, ya, itu acuan waktunya menggunakan bentuk-bentuk arkais. Juga seperti ini kalau kita lihat ya, dan ini untuk pembagian waktu dalam satu hari. Ya, yang sebelah sebelah kiri jelas ini muncul dalam teks-teks ya. Jadi kita juga perlu mengetahui, mungkin ini tidak beda jauh ya kalau dalam bahasa Belanda modern kita sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah bentuk keterangan atau pembagian waktu. Nah, ini kita mulai melihat alfabet atau tulisan tangan paleografi. Kita bisa melihat untuk yang A itu variannya, ya, mulai dari yang mungkin dari sebelah kiri seperti ini, ya. Ini semuanya A ini ya. Kita lihat bermacam-macam itu ya. Mungkin ini apa nih kalau kita yang baru pertama kali ini R atau A atau apa ini seperti ini. Kemudian B juga seperti ini variannya. Ya. Jadi ada yang misalnya di awal kalimat ya seperti ini ya, huruf kapital ya. Kemudian yang di tengah ini juga seperti ini. Kita lihat ada ada varian atau bentuk variannya. Demikian juga yang C, ini seperti ini. Ya, bahkan ini mungkin ada yang lebih sederhana, simple ya. Kemudian D, ya, dengan berbagai varian yang di awal kalimat atau awal kata dan di tengah kata itu ada bentuk variannya. Kemudian yang E, kita lihat juga di sini. Mungkin sekilas tidak sulit ya kalau kita melihat. Mungkin sulitnya nanti setelah digabung dengan dalam bentuk kata itu menjadi masalah. Kemudian ini berikutnya F.
ya, kemudian G, ini seperti P gitu kan. Kalau kita lihat ini P atau G gitu ya. Kalau kita apa namanya bentuk-bentuk varian ini ya. Kemudian H, I, ya, dan ini ya J atau Y ya dalam bahasa Belanda. Kemudian ini K. Nah, ini seperti simbol-simbol seperti yang tadi saya katakan di awal. Jadi kita ya perlu mengenal ini atau perlu mengetahui ini. Ya. Apakah perlu dihafal ya? Mungkin ini lebih pada kebiasaan saja gitu. Kalau dihafal, apakah Anda mampu menghafal ya? Kalau memang kuat menghafal, silahkan menghafal seperti ini. Tapi ini beberapa contoh. Mungkin ada varian lain seperti tadi saya katakan apa dari ejaan itu tergantung dari mungkin ada pengaruh dialek atau mungkin ada pengaruh wilayah tertentu. Ya. Ini untuk L, ya. Kemudian M, N, ya. O. Dan kita lihat di sini untuk N ini apa ada yang sederhana gitu ya. Ini apakah memang N atau bentuk lain. Kemudian P, Q, ya, Q, ya. R, bahkan ada yang seperti ini gitu ya. Apakah ini X atau R? Ini juga apa namanya kita perlu hati-hati juga ini, perlu cermat ini ketika melihat atau menganalisis sebuah teks ya, paleografi ini. Kemudian ini S yang menarik ini ya, seperti ini aja gitu, kayak apa kail ikan gitu ya. Kalau S seperti ini apakah S itu? Dan apa untuk T saya kira ini masih bisa terlihat ya, kecuali yang ini ya, ini agak sulit sekali ini menentukan apakah T. Bahkan ada yang seperti ini gitu ya, garis saja. Kemudian U, ya. Kemudian V, ini tentunya di awal ya, seperti ini di awal ya. Dan apa namanya sangat bervariasi sekali. Kemudian W, ya. Dan X. Nah X kan tadi sudah saya katakan memang sangat jarang sekali muncul ya, dalam kosakata bahasa Belanda, kecuali memang itu dipinjam atau kata asing ya dari bahasa Yunani. Kemudian, nah ini ada Y tadi ya, dan Z, ya. Dan ini yang A tadi ya. Jadi ada apa namanya gabungan dari huruf ya. Jadi huruf I dan Y dan seringkali ini kalau dia lupa memberikan titik itu sepertinya Y. Nah ini adalah contoh dari alfabet dalam bahasa Belanda. Jadi seperti simbol-simbol. Jadi karena itu kita tadi saya mengatakan ini mirip seperti kita memecahkan misteri ini. Kalau dalam satu apa namanya teks ya dengan macam-macam bentuk seperti ini kita harus bisa cermat apa namanya memahami ini huruf A, huruf O atau huruf R tadi ya. Jadi kalau di dalam atau di Indonesia ya ini teks paleografi bahasa Belanda Indonesia ini biasa dalam bentuk dokumen. Ini dokumen dari abad ke-17 hingga abad 20. Tentunya ini berasal dari masa VOC ya, hingga masa Hindia Belanda. Ya, bentuknya macam-macam. Mungkin teman-teman di arsip sudah akrab dengan berbagai macam bentuk paleografi, ya, mulai dari Dagregister atau missive. Ya, missive ini seperti surat, ya. Kemudian the slide, surat keputusan, dan masih banyak lagi. Ini mungkin di sesi atau di webinar berikutnya dengan teman dari arsip, dia akan mungkin menyampaikan ini apa saja yang dikoleksi atau yang dimiliki oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, mungkin kalau di Belanda akan lebih bervariasi lagi karena kan apa namanya memang periodenya juga lebih jauh lagi, ya, lebih mundur lagi. Mungkin dari abad sebelumnya itu sudah ada teks-teks dalam bahasa Belanda. Nah ini contohnya ya, dari abad ke-17 ini tentunya dari masa VOC ya. Kita bisa melihat dan mungkin tadi kalau kita kaitkan dengan apa masing-masing alfabet, masing-masing huruf itu bisa kelihatan ya. Ini dari abad 17. Kemudian ini dari abad 18 ya, dengan bentuk yang sebenarnya hampir serupa ya, hampir sama, hampir mirip. Dan memang tulisannya sangat indah sekali karena kan menggunakan tinta dan ini harus orang-orang yang sabar ya. Kalau buru-buru seperti tadi menggunakan gaya sekretaris tadi mungkin hampir tidak terbaca. Ini dia apa namanya boleh dikatakan sangat rapi sekali karena tidak menggunakan
apa ini kertasnya bukan kertas bergaris ya, kertas folio yang mungkin kita ada seperti sekarang ya. Ini kertas-kertas biasa dan kita lihat ini sangat rata ya, tentunya ya, tanpa harus diukur dengan ukuran atau menggunakan mistar. Nah, ini kemudian abad 19 kita lihat ada gabungan ya antara dalam menggunakan cetakan ya, dan ini ada tulisan tangan, dan ini mulai agak miring, semakin miring gitu ya. Jadi butuh suatu konsentrasi yang sangat luar biasa ya. Dan memang kalau kita lihat ya harus tahu konteksnya sebenarnya. Jadi nanti saya akan sedikit jelaskan kok bisa, bagaimana cara membaca ya. Tentunya pertama ya kita harus tahu konteks ini mengenai apa gitu ya. Setidaknya kita bisa mengetahui mungkin beberapa kata kunci ya, atau mungkin beberapa katakanlah petunjuk ya yang bisa kita gunakan supaya kita bisa memahami gitu. Karena kalau dipaksakan ya mungkin bisa gitu, tapi akan butuh waktu gitu. Tidak ada jalan pintas di sini. Semuanya butuh waktu. Saya aja dari tahun 95 sampai sekarang masih belajar. Ya. Jadi kalau mau buru-buru ya mau kemana buru-buru ya. Oke, ini satu contoh ya. Jadi ini saya ambil dari satu blog mahasiswa S3 PhD dari University of Hawaii. Namanya Benjamin Mosley. Ini Mas Benjamin ini rupanya belajar paleografi di Belanda. Ya, bersama tidak salah di satu universitas ya. Dan di sini adalah contoh misif dari Ambon dari abad 17. Dan Mas Benjamin ini mengakui ya, bahwa sangat sulit sekali membaca ini walaupun beliau sudah belajar bahasa Belanda modern. Ya, jadi kita bisa mengukur gitu ya, apakah bisa cepat membaca ini ya. Ini butuh waktu ya. Jadi ini contoh ya dari abad 17, misif dari Ambon, ya, semacam surat ya, surat dinas. Dan kalau kita lihat ya, mungkin yang kelihatan ini ya, Amboina gitu ya. Dan selebihnya ini apa ini? Karena apa? Kita sebenarnya harus tadi yang saya singgung tahu konteksnya itu ya, untuk bisa memahami ya, dan juga bisa melihat ini huruf apa dan kaitannya ya, per kata itu. Karena dibacanya kan per kata, ya, yaitu per kalimat. Jadi kita tidak bisa misalnya coba baca ini gitu ya. Ya, mungkin orang Belanda sendiri belum tentu bisa membaca ini gitu. Nah, ini yang saya kira tantangannya di sini. Jadi mencoba menguraikan kode-kode, simbol-simbol dari tulisan ini sehingga kita bisa memahaminya. Dan Mas Benjamin ini dia belajar bahasa Indonesia ya, di Ambon gitu khusus, dan sambil mengajar di sana, dan beliau itu mengakui sangat sulit. Dan Mas Benjamin ini juga pernah kuliah minornya atau majornya itu ini kebudayaan Cina ya, bahasa Cina. Itu kan mirip-mirip gitu ya kalau kita bahasa aksara Cina atau katakanlah karakter Cina itu ya. Ini beliau mengatakan, aduh nyesel gue nih belajar begini. Tapi ternyata ya karena memang harus ya, karena ini beliau bimbingannya Profesor Leonard Andaya ya. Jadi fokusnya memang periodenya kalau kita lihat ya mau nggak mau dia harus menguasai atau tahu teks bahasa Belanda tulisan gitu ya, kan belum ada cetakan. Nah, ini contoh ya, contoh kata ya. Kalau kita lihat di sini, ini kata warden dan kata kwalik. Dan tadi saya katakan ini ada variasinya ini tadi ya. Dan ini bukan bentuk-bentuk yang sebenarnya kalau kita sudah terbiasa cepat saja kita baca. Nah, ini yang tadi terkait dengan konteks. Jadi ini masih saya ambil dari milik Mas Benjamin tadi. Beliau menemukan ini, ada satu kata, uncorcoran, dan of the corcoran. Beliau pusing ini, bingung. Ini apa maksudnya ini? Cari dalam kamus bahasa Belanda tidak menemukan. Kamus bahasa Inggris juga tidak menemukan. Nah, ini corcoran ini apa? Sampai akhirnya beliau menemukan ternyata ini adalah ini, kora-kora. Kora-kora. Ini kan tidak ada mungkin di dalam kamus ya, belum masuk ya, karena ini kan terkait dengan perahu kas di sana gitu, di Maluku. Nah, ini harus tahu konteksnya. Mungkin kalau tadi
hanya mengandalkan kamus saja yang mungkin kamus modern, dan sulit ya untuk bisa mengetahui ini apa makna ini. Ya. Oke, sekarang kita coba latihan ini. Yang pertama apa ini tulisannya, yang kedua ini apa, yang ketiga apa, ini semuanya adalah profesi ya. Coba siapa yang bisa angkat kaki, angkat tangan, atau mungkin bisa di chat gitu ya. Oke, ya ini jawabannya. Ya. Burgemeester, Bierbrouwer, Rechtsgeleerden. Nah, mungkin kalau tadi yang ya, nah seperti ini. Ini masih kelihatan ya, masih bisa dibaca ya, karena mudah. Lanjut. Ini abad 19. Kita bisa melihat, masih bisa dibaca menurut saya. Ini mudah sekali. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu apa? Ya, ini yang apa itunya, bacaannya ya. Kita lanjut lagi. Abad 18. Ini masih mudah. Saya kira mudah ini. Jelas hurufnya ya. Ya. Yang pertama adalah war, los, and frei. Ya, mudah. Lanjut lagi. Abad ke-17. Apa ini? Ini wol gitu ya. Kalau kita lihat, ini kok nggak ada ininya itunya. Nah, padahal ini mudah ini. Hari-hari. Bahasa modern masih ada. Ini. Kita bisa melihat. Ya. Mungkin jauh sekali apa yang kita pikirkan. Ini apa saja? Yang pertama schrijver, ya, dan yang kedua tadi itu apa, brieven, ya, dan apples. Ini abad 17. Dan berikutnya abad 16. Silahkan berpikir memecahkan misteri ini. Oke. Susah Pak, Pak. Iya, sama. Saya juga bingung. Tapi saya punya kuncinya. Jadi tidak perlu khawatir. Ini kata-kata ini masih ada sampai sekarang ya. Bukan kata-kata yang baru, bukan kata-kata yang kata-kata ini sama. Fish, Brighton, dan Plain. Lanjut lagi. Wah, oke, sudah habis rupanya. Nah, ini jadi yang perlu kita ketahui terkait dengan paleografi ya. Pengetahuan bahasa Belanda modern itu sangat penting. Jadi terutama bunyinya itu seperti apa, ejaannya seperti apa, karena ada perbedaan kata dan di sini pemahaman terhadap misalnya konteks ya, baik itu secara historical konteks ya, dan juga pemahaman untuk kata-kata lokal ya, seperti tadi kora-kora, ini saya kira sangat penting sekali. Dan juga ini kita sebenarnya terbantu ya, ada teman-teman dari Arsip Nasional dan juga bekerjasama dengan pihak Belanda ini membuat glosarium untuk memahami kata-kata lokal ini. Jadi misalnya ini ya, kata acar, mungkin untuk orang-orang Eropa atau orang-orang di luar Indonesia, acar itu apa gitu. Dan ini diberikan penjelasan. Dan ini kemungkinan besar muncul juga itu di dalam teks VOC, entah itu di lapor satu teks, terutama tulisan tangan. Baik, saya kira demikian pengantar saya. Nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Lili. Terima kasih. Thank you, Jankuel, and ya, top strat ya, kita diskusi.